kasih atas kehadirannya. Kemarin saya tidak sempat menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Kebetulan lagi menghadiri undangan di Jawa Timur dan ada rencana bertemu dengan gubernur juga, karena janji saya juga beberapa saat yang lalu kepada beliau. Alhamdulillah juga saya sempat ketemu dengan tokoh yang senior kita, Pak Dahlan, dan kemarin kebetulan juga sidang kedua beliau. Nah, akhirnya saya nggak sempat menjawab, ya, nggak bisa juga. Sekarang saya ingin menyampaikan dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, karena saya lihat juga rupanya KPK tidak melihat penyebutan nama saya dan Pak Fadli itu semacam insiden, tapi justru itu semacam direncanakan gitu. Karena file tentang saya itu kan sudah ditemukan tanggal 4 November. Artinya November, Desember, Januari, Februari, Maret itu sudah 5 bulan. Harusnya kan mereka udah tahu ini masalah apa gitu. Nah, dan itu soal pajak ya, harusnya itu dirahasiakan, ditutup begitu ya. Tapi kemudian rupanya setelah muncul di pengadilan, ya kebetulan kita lagi gencar begitu mendiskusikan dan kritik saya kepada KPK ya beberapa hari belakangan ini gitu, terkait pembelokan di dalam isu iktp ya. Lalu KPK menggunakan persidangan itu justru untuk menyerang, dan saya mengamati pernyataannya itu seperti di manufacture, seperti diolah gitu setiap hari gitu ya. Hari ini ngomong ya kita akan mendalami, besok kita akan melihat peluangnya, apakah perlu pemanggilan dan sebagainya. Saya melihatnya itu sebenarnya ini telanjang gitu, kekonyolannya itu telanjang gitu ya, kengawurannya itu telanjang. Seperti ngawurnya mengatakan nggak akan membuka nama orang yang sudah mengembalikan uang, itu kan ngawur betul itu. Harusnya itu orang udah jadi tersangka tapi dilindungi malah oleh KPK. Nah, karena dia ngawur dan tidak saya anggap ini sebagai insiden, ya maka saya lebih baik memberikan klarifikasi, karena Pak Fadli juga sudah memberikan klarifikasi. Yang intinya adalah saya nggak mau hubung-hubungkan ini dengan adanya niat dari petugas pajak untuk mencari-cari kesalahan saya. Ya. Saya nggak mau itu. Apalagi itu sudah kejadian ya, meskipun memang ada tanggal-tanggal yang aneh gitu. Dan saya belum tahu juga isi percakapan WA khusus antara Dirjen Pajak melalui ajudannya dengan penyelidik pajak ini, Kepala Subdit Laporan Pajak ini, Pak Handang yang jadi tersangka di KPK itu. Saya belum tahu juga gitu. Saya nggak akan mau cari tahu lah ya. Tetapi karena menurut saya pembocoran ini tidak dilakukan oleh Dirjen Pajak, tapi pembocoran ini dilakukan oleh KPK. Harusnya kan kalau dia tahu ini rahasia dan ini bukan domainnya KPK, ya jangan dibuka dong. Tapi karena dibuka, saya mau merespon itu. Jadi kalau soal pajaknya itu saya nggak mau bicara. Ya, insya Allah saya adalah pembayar pajak yang baik dan bersih, ya tidak ada masalah gitu ya. Tidak pernah ada masalah. Gitu. Tetapi yang kedua adalah upaya KPK untuk terus-menerus bikin gaduh gitu ya, dan memasukkan elemen-elemen yang tidak relevan dalam persidangan itu sudah menjadi cerita panjang. Sudah lama cerita begini-begini ini, sampai-sampai kita keluar dari substansinya. Bukannya menyelamatkan uang negara, tapi menghancurkan uang negara atau merugikan keuangan negara. Saya mengulang itu kasus Hambalang yang dituduh uang swasta mengalir itu cuma 2 juta dolar, sekitar 24 miliar, tapi yang tenggelam hancur itu. Gara-gara orang tidak berani lagi menyelenggarakan tender, lalu tidak berani lagi menganggarkan, dan itu semua mangkrak. Itu 2,5 triliun. Hancur itu. Ya. Kasus yang begitu rame, saya ulangi lagi, kasus
impor daging sapi waktu saya di PKS menjadi juru bicara partai untuk membela partai. 75 orang dipanggil, pakai gerbek kantor partai. Dia bilang ini ada TPPU dan macam-macam. Nggak ada, mafianya nggak ada. Yang jadi tersangka cuma 3 orang. Dua pengusaha, Elizabeth sama Fatona. Satu lagi anggota DPR Komisi Pertahanan yang nggak ada urusannya sama impor daging sapi. Mana mafianya? Nggak ada. Tapi ini hancur semua. Jadi orang hancur, lembaga hancur, wibawa lembaga hancur, semuanya dihancurkan. Ya, pakai ngerebek kantor ketua MK, MA, nggak ada di dunia yang begini-begini. Ngerebek kantor DPR, wah hebat lah pokoknya. Hasilnya nggak ada. Jadi dia menganggap dia nggak boleh dikritik, ya, karena misinya mulia. Ini persis ini pikiran-pikiran lama ya. Ya kaum tiran-tiran di abad pertengahan itu ya, yang merasa mulia, lalu dia nggak boleh dikritik padahal dia pakai uang negara, pakai kewenangan negara. Kan sakit kalau kayak begini cara berpikirnya. Perbaiki cara kerja dong ya. Kayak kasus IKTP ini bagaimana coba caranya? Katanya penyidikannya udah 3 tahun ya. Ya. Uang yang beredar ke DPR dalam dakwaan periode yang lalu, bulan September periode lalu ya. Tapi dihajar sekarang, dibuka seolah-olah kita ini lagi maling semua di DPR ini. Tapi yang sudah terima uang katanya disembunyikan. Nanti ujung-ujungnya nih mau menghancurkan proyek ini supaya rakyat Indonesia tidak kena lagi digital KTP, IKTP. Sehingga sistem administrasi kependudukan kita nggak naik-naik. Reformasi kelembagaan tidak bisa kita lakukan. Reformasi pelayanan publik tidak bisa kita lakukan. Jadi kritik-kritik ini saya ajukan dalam lingkup tugas konstitusional saya sebagai pejabat negara. Ya. Nggak usah nakut-nakutin gitu loh. Ya. Dan ini udah gayanya kerja. Sampai sekarang nggak ada lagi yang berani berkata lain gitu. Semua menjadi pemuji-pemuji. Termasuk maling juga kerjaannya muji KPK. Supaya nggak diganggu. Kan jelek kalau iklim kayak begini kita biarkan. Sama, iklim begini kalau ada dalam pemerintahan juga menakutkan. Dan ini yang mengkhawatirkan saya tentang DPR sekarang. Karena semua partai mau diajak masuk ke dalam kabinet, lalu anggota DPR-nya tidak boleh bicara, seolah-olah harus ikut kata partai. Padahal ini sistemnya presidensial. Kontrak anggota DPR itu dengan rakyat, kontrak presiden dengan rakyat. Nggak perlu ada koalisi yang membuat kita takut sebagai anggota DPR mengkritik jalannya pemerintahan. Sebab kita menjalankan amanat dari rakyat. Kan tidak sehat bagi demokrasi kita kalau begini yang dikembangkan gitu. Jadi saya kira ini yang saya khawatirkan ya. Kalau teman-teman mau ngecek soal pajak, nggak ada masalah soal pajak itu. Ya. Nggak pernah ada urusan. Saya kira itu mungkin supaya orang tahu ya. Seolah-olah saya mungkin ada kongsi sama adiknya Pak Jokowi dalam ngurus pajak jadinya kan. Yang berkembang saya baca komentar-komentar di Twitter. Saya nggak ada urusan sama PT EKP apa namanya ini. Ya. Kalau mau berani KPK ya kejar itu. Apa betul Dirjen Pajak tidak secepat itu ngurusin pajaknya PT EKP miliknya Raja Mohan itu? Kalau bukan karena di situ ada bau-bau nama presiden, dan bau-bau nama presiden itu kan bisa kita kategorikan sebagai trading in influence. Meskipun presiden tidak tahu kan adiknya, namanya juga adik ipar. Berani nggak? Sono larinya. Ini kan mau diputar ke tempat lain supaya yang inti tidak selesai. Dan saya nggak tahu lagi sampai kapan ini mutar-mutar kayak gini ini dibiarkan gitu. Saya kira itu. Bang, ketika abang 4-5 bulan lalu sudah mengetahui bahwa nama abang Pak Fadli disebut
pernah nggak melakukan klarifikasi ke KPK? Nggak Atau ada. paling tidak ada kirim surat? Nggak ada, nggak tahu dan nggak ada. Ya. Nggak tahu dan nggak ada. Nggak tahu. Kan saya ngeceknya itu dari obrolan yang berkembang di media dan keterangan saudara Handang kemarin kan. Handang kan membuat klarifikasi, akhirnya dia bilang enggak, ini dipilih dari anggota DPR sebagai contoh supaya anggota yang lainnya ikut, ya seperti mereka berdua, ya kan, dan lain-lain lah ya. Saya nggak mau persoalkan itu, ya. Ini persoalan di internal Direktorat Pajak. Saya nggak percaya Direktorat Pajak di Republik ini dipakai untuk nekan-nekan orang, ya. Dan kalau itu terjadi, itu coba tolong cuci otak tuh orang-orang pajak tuh, ya. Jangan mau dipakai untuk nakut-nakutin politisi atau apa gitu. Ya. Jadi petugas pajak yang baik. Ya. Saya nggak mau persoalkan itu. Yang saya persoalkan adalah KPK sengaja menciptakan ini dan memanufaktur, mengolah ini isu ini gitu, supaya orang kayak saya itu jadi takut gitu misalnya, suruh diam gitu. Seperti lawyer kan, teman-teman lawyer udah nggak berani lagi kritik KPK. Lawyer tuh kalau makin berani, yang sengsara kliennya, pejabat juga nggak berani. Jadi nggak ada sekarang di Indonesia ini yang berani ngeritik KPK, yang maha kuasa ini. Seolah-olah mereka pasti benar gitu. Dan tujuannya mulia. Karena tujuannya mulia, maka tidak boleh ada orang yang mengganggu KPK. Karena dia mulia. Padahal brengsek di dalamnya banyak. Polisi-polisi penyidiknya sudah kena pecat, ya kan? Penyidikannya dilakukan tertutup. Orang nggak boleh didampingi oleh lawyer, seenak-enaknya. BAP diputar berkali-kali, dirubah-rubah. Orang ini besok ngomong ini, ganti lagi besoknya. Si ini dilindungi, si ini nggak mau disebut namanya. Praktek-praktek ini kan kita dengar hari-hari. Karena itulah lembaga negara harus terbuka, supaya dia siap dikritik, supaya dia memperbaiki diri. Itulah roh dari demokrasi. Supaya nggak boleh ada orang menganggap dirinya tertutup, lalu dia menganggap dirinya suci. Dan siapa yang mengganggu dibunuh. Itu kayak Korea Utara itu, ya. Siapa yang berani ngeritik dia, ini lembaga suci, bunuh dia. Menjadi layak dibunuh. Kan kita nggak boleh begitu di dalam demokrasi begini gitu. Nah, saya kira itu anunya. Bapak, Ya. kalau kata Pak Fadlian kan ini penyebutan nama Bapak berdua ini waktu itu ada hubungannya dengan aksi 411 yang juga diikuti oleh Pak Fadli dan Pak Fadli. Apakah ada hubungannya itu Pak? Saya belum mau mengalihkan ke sana. Saya justru mengingatkan kalau di orang pajak ada yang begitu, tolong berhenti, ya. Jangan kalian mau dipakai untuk nakut-nakutin politisi, nakut-nakutin kritikus negara, ya. Seperti saya dengar ada artis yang tiba-tiba dipanggil karena ngeritik pemerintah. Jangan. Jadi petugas pajak yang benar, ya. Sumpahnya menjalankan tugas pajak yang benar. Saya nggak mau ke situ dulu. Yang saya mau fokus di KPK ini mau apa? Dengan itu aja yang saya mau tanya. Bang, soal surprise RUU ke-5 dari Presiden udah nyampe ke pimpinan, Bang? Saya baru baca koran katanya pemerintah menolak. Akhirnya mau nggak mau harus mengirim karena sesuai peraturan perundangan kalau sebelum masuk ke tingkat bawah harus mengirim. Saya belum lihat ya, tapi kalau artinya dia sudah bersikap tidak mau dibahas, ya berarti tidak bisa diteruskan. Karena undang-undang harus dibahas bersama pemerintah. Tapi kalau pemerintah nanti dalam surprise itu tidak, kan kalau dari usulan DPR kan yang membuat DIM nanti pemerintah gitu. Kalau pemerintah tidak membuat DIM berarti memang dari awal sudah menunjukkan sikap tidak ingin membahas gitu. Ya tidak ngirim utusan aja. Ya kan? Kalau pemerintah tidak, itu kan jeleknya dalam sistem kita kan. Undang-undang tuh boleh dipotong di tengah oleh pemerintah dengan cara tidak mengirim pembahasan gitu. Karena nggak bisa jadi. Kalau tidak dikirim utusan berarti Ya. mandek gitu aja. Mandek. Tapi Pak, sikap pemerintah sendiri kan terbelah nih, menteri-menterinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau dari pimpinan sendiri untuk penyerahan seperti apa? Karena kan dari Balek
mereka sebetulnya menginginkan kalau memang pemerintah menolak, kemudian apa solusinya? Iya, Apakah menolak keseluruhan? Apakah menolak pasal-pasal sebagian? Atau memang ingin menarik gitu? Artinya pemerintah juga tidak bisa serta-merta langsung menolak begitu saja bang gitu. Karena kan ini udah dibahas. Sebetulnya begini ya, kalau kita mau bicara etika, itu etikanya ya. Bahkan sebetulnya bukan cuma etika, tapi ini adalah kewajiban. Karena tidak boleh negara ya dalam hal ini tidak memiliki strategi menghadapi pertembakoan. Ini dampak tembakau ini bagi kehidupan masyarakat itu sangat dahsyat secara ekonomi, kesehatan dan lain-lain, itu besar sekali. Jadi pemerintah nggak mungkin tidak punya strategi tentang itu. Nah, pemerintah kayaknya nggak mau diikat, gitu loh, dengan strategi yang lebih kuat. Karena pemerintah ini ingin memainkan instrumen-instrumen kebijakan pemerintahan saja. Perpres, ya kan, PP, Kepres, Kepmen dan sebagainya lah yang di bawah-bawah. Sehingga kebijakan ini gampang ditarik ulur begitu. Tidak berani. Dan ini yang berbahaya adalah karena lobby-lobby, terutama konglomerasi rokok ini, akhirnya memang tertutup dilakukan kepada pihak pemerintah. Kalau ini kita seal dia, kita kunci dia dengan undang-undang, maka itu hanya boleh berlaku dalam lingkup apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Misalnya, petani Indonesia harus diuntungkan, impor tembakau harus dilarang, apalagi kalau sekedar impor untuk pabrik milik asing yang ada di Indonesia, itu harus dilarang 100%. Dikendalikan penggunaannya karena ini berefek kepada kesehatan masyarakat. Ini semua kan harus diatur. Nah sekarang kayaknya ada lobby kepada pemerintah supaya ini nggak usah diatur, supaya liar ini gitu. Tapi kalau DPR sendiri tetap ingin ini. Etikanya begitu. DPR tentu karena mendengar masyarakat. Kita mau atur itu. Berarti sikap pimpinan DPR memang semuanya sepakat untuk meneruskan pembahasan ya Pak? Ya pada dasarnya kita tidak ada masalah karena ini proses kan harus, tugas pimpinan DPR itu kan hanya melanjutkan apa yang menjadi aspirasi di komisi dan alat kelengkapan. Kita hanya melanjutkan aja. Keputusan politik kita itu nanti ditentukan pada saat voting, dan itu one man one vote, mau anggota mau pimpinan sama haknya. Ya. Bang, soal wacana memasukkan orang-orang berlatar belakang parpol ke dalam lembaga penyelenggara pemilu dalam undang-undang pemilu yang baru, itu kalau sikap pimpinan DPR sendiri menanggapi wacana itu seperti Kalau saya lebih cenderung memang KPU itu adalah perwakilan partai. Udah difikskan aja gitu. Toh ini kan tentang partai semua. Iya kan? Kalau mau bertengkar ada wakilnya dari eksekutif ya. Kayak zaman di awal dulu, itu lebih fair kok. Daripada sekarang ini kita nggak tahu dan sudah banyak korban juga. Ya. Karena ada anggota KPU yang kita anggap akan netral, tapi kenyataannya sudah bekerja untuk sekelompok partai politik misalnya. Lebih baik semua aja orang partai di situ, ya kan? Kalau curang kan mereka saling mengawasi. Tapi tahun 99 kan itu pernah dipraktekkan Bang, dan pada akhirnya itu dievaluasi dengan menetralkan lembaga penyelenggara pemilu. Bagaimana mau netral, orang itu cuma ngatur orang partai juga kok? Kan KPU tidak ngatur urusan lain. Dia kan ngatur partainya aja gitu. Jadi menurut saya itu malah lebih safe, supaya partai ini jangan bersengketa, nggak usah terlalu ramai sampai ke MK segala, selesaikan aja di situ. Gitu. Saya punya pandangan lebih penting begitu, karena toh ini adalah antara partai-partai ditambah dengan pemerintah sebagai elemen permanen di situ, birokrasi dan sebagainya, ya akan lebih fair gitu kalau partai itu mengurusi dirinya sendiri gitu. Tapi untuk menghindari kepentingan politik pragmatis gitu Bang, seperti politik dinasti yang itu kan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Itu kan di undang-undang, ya kan, selesaikan di undang-undang, jangan dia di KPU levelnya. KPU hanya penyelenggara. Ya kan? Ini kan KPU ini kan lebih teknis sebetulnya. Dia adalah pelaksana undang-undang. Ya kan? Nggak ada, kalau saya lihat sih itu lebih enak diserahkan kembali kepada partainya. Supaya jangan partai ini curiga kepada penyelenggara gitu loh. Kayak sekarang ini kan orang curiga dengan penyelenggara. Kayak kasus apa itu sekarang itu di DKI itu. Ya.
tanpa kakak boleh memilih dan sebagainya. Akhirnya orang curiga KPU-nya. Begitu ketemu timnya Ahok, dimarahin. Ketemu timnya Anies, dimarahin gitu. Ya sudah, suruh aja mereka semua urus. Ini kan kalian-kalian aja yang berkelahi kan. Nggak usah nyalain orang lain gitu loh. Berarti masing-masing program parpol tuh ada di situ. Ada di situ kayak dulu aja, lebih bagus saya lihat. Itu pemilu pertama itu pemilu kita belum berpengalaman loh. Tapi itu di antara pemilu yang terbaik yang pernah kita punya. Dan panitianya itu partai politik. Nggak ada isu macam-macam, nggak ada isu apa itu IT KPU, nggak ada isu kecurangan, nggak ada. Tapi sekarang begitu dikasih ke orang-orang yang katanya independen, macam-macam isunya. Ya sudahlah, suruh partai aja urus sendiri. Ya, kalau ada curang di situ, kalian curang semua, ya udah. Kalau orang itu sepakat curang, ya curang aja, orang curang sesama mereka. Yang ditakutkan kan seperti itu. Nggak apa-apa, orang curang sama-sama. Ya kan? Masa nggak secara sama-sama nggak mau? Ya, partai yang mau dicurangi siapa? Dia ada di situ, ya kan? Kecuali kalau yang mau dicurangi ada di luar, kan nggak mungkin. Yang dicurangi ada satu meja sama dia. Biar aja mereka curang, urusan mereka kok. Kecuali kalau dia bisa mencurangi orang lain, gitu. Apalagi di situ kan juga ada perwakilan pemerintah. Gitu. Saya kira nggak ada masalah, lebih aman. Oke? Bisa. Apalagi? Seperti yang tadi lagi Bang Bin, si Hanang Soekarno ini kan memang ditugaskan oleh Dirjen Pajak untuk menangani klien atau pembayar pajak yang bermasalah. Kira-kira menurut Abang kok bisa ada ya namanya Abang sama Pak Fadli di situ? Ya memang Dirjen Pajak harus membuat keterangan resmi soal itu, ya, dan bukan KPK. Ya, sekarang ini kan sudah keluar. Harusnya itu kan rahasia, ya, rahasia saya, rahasia Pak Fadli, dan rahasia seluruh rakyat pembayar pajak. Harusnya pembayar pajak itu rahasia, apalagi sekarang dalam rezim perpajakan yang baru. Itu semua dinegosiasikan dulu. Kalau ada kurang bayar, ada kesalahan hitung dan sebagainya, itu kan dinegokan dulu. Bahkan nanti peradilannya peradilan pajak khusus. Nggak bisa langsung kemudian, wah ini penggelapan pajak apa, nggak boleh begitu dong. Terbubar orang di Republik ini, nggak mau lagi komit sama negara gitu loh. Nah, tapi sekarang udah dibuka sama KPK. Ya, saya nggak tahu, tetapi seharusnya Direktorat Pajak itu menjelaskan ada apa itu. Itu loh. Jangan dibawa-bawa dong. Saya ini kita nih nggak pakai pasal pencemaran nama baik, ya udahlah kita anggap oke saja lah gitu. Tapi harus dijelaskan. Jangan sembarangan gitu loh. Ya kan, nama rakyat pembayar pajak biasa aja nggak boleh sembarangan. Apalagi kita ini, ya, memimpin lembaga negara. Bersama-sama berdua ada di situ. Kebetulan berdua paling suka beda omongannya terhadap pemerintah. Kan nanti orang mikir macam-macam. Nah itu harusnya nggak boleh kejadian gitu loh. Saya kira itu harusnya. Ya. Oke.